Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari segenap Parhalado, HKBP Melati, Resort Helvetia Sada Medan, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Turunnya Roh Kudus, selamat Pentakosta yang pertama, dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita berdoa sejenak di dalam hati masing-masing. Amin. Selamat Hari Raya Pentakosta buat seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari Raya Turunnya Roh Kudus adalah hari yang bersejarah bagi seluruh orang Kristen di dunia ini. Di hari Pentakosta, gereja berdiri di dunia oleh karya Roh Kudus yang memanggil, mempersatukan, dan meneguhkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan gereja. Terpujilah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dialah yang menyelamatkan dan yang memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Karena itu, marilah kita bersukacita, kita masyhurkan namanya dengan rebab dan serunai, dan segala yang bernapas akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104 ayat 6. Bagi kita di hari turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 465 ayat 3. Jemur diri
sujud merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus saat ini, kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami. Tuhan telah menyatakan kepada kami bahwa Engkau menerima setiap orang yang percaya kepadamu dari seluruh bangsa. Namun sikap dan tutur kata kami kadang membuat orang lain terhalang datang kepadamu. Ya Tuhan kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, karena setiap hari terus bertambah yang terserang COVID. Masyarakat sekitar kami banyak yang tidak peduli dengan keadaan ini, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Ya Tuhan Allah, berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kami telah menghadapi hidup ini semakin lama semakin susah. Banyak yang menjerit, banyak yang menangis. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karuniamu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Peliharalah hidup kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1. Oh
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Melati Voice. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan warta jemaat minggu hari ini. 1.
Minggu hari ini adalah pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Topik minggu, Roh yang menuntun. 2. Besok Senin tanggal 1 Juni 2020, pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Kita akan melakukan ibadah di rumah masing-masing. Topik, hiduplah di dalam Roh. 3. Video streaming dihimbau kepada seluruh Parhalado HKBP Melati, Resort Helpetiasada untuk dapat membagi, men-share video streaming ibadah Pentakosta pertama Minggu tanggal 31 Mei 2020 ke semua grup media sosial yang ada di setiap web, dan kepada jemaat yang ingin mendownload langsung video streaming tersebut dapat mengunjungi Facebook dengan nama akun HKBP Melati Resort Helpetiasada. Demikian warta jemaat minggu ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang masih memberikan waktu kepada kami jemaat HKBP Melati. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh berseru dan memanggil nama-Mu melalui ibadah minggu hari ini yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, Engkau mengetahui dan melihat dari tahta-Mu yang kudus, masih banyak saudara-saudara kami yang tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami. Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas yang mereka lakukan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat pandemi COVID-19 ini sungguh membuat kami banyak ketakutan. Bahkan kami telah menghadapi hidup ini semakin lama, semakin susah. Banyak Tuhan yang menjerit, banyak yang menangis dan kesesakan. Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu. Dengarlah seruan kami, dengarkanlah doa permohonan kami. Berikan kekuatan agar kami kuat menghadapi pergumulan hidup kami. Cukupkanlah bekal hidup kami dan teguhkanlah iman jemaat-Mu. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan dan yang menderita. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, pada Minggu Pentakosta hari ini, yang adalah peringatan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul dan bagi kami orang-orang percaya di dunia ini, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, mengampuni dosa dan kejahatan kami, supaya kami layak dan berkenan datang di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, dikala kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta RM Lumbang Gaul, kami berdoa supaya firman-Mu ini berbicara kepada kami. Siapapun kami yang ada di sini sekarang Tuhan, dan yang ada di rumah kami masing-masing, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga kami yang mendengarkan, supaya kami sama-sama berbahagia. Karena firman-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat 1 sambil menyerahkan persembahan pertama.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, di pesta pertama hari turunnya Roh Kudus yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-63, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikian engkau memimpin umatmu untuk membuat namamu yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Pentakosta buat seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Setiap manusia butuh kehidupan yang tenang, butuh hidup yang damai, butuh kebahagiaan, dan butuh keteduhan di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga. Keteduhan di tengah-tengah rumah tangga ditandai dengan pekerjaan yang baik dan hidup yang penuh dengan berkat-berkat. Yang menjadi pertanyaan di zaman sekarang ini, mungkinkah kita sampai ke titik tersebut? Melihat yang kita hadapi saat ini di pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan manusia, di mana pada saat ini ribuan sudah meninggal dunia, di mana saat ini sudah banyak yang kehilangan keluarga, di mana saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan, dan bahkan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di negara kita berubah, terjadi pergeseran. Hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup dengan penuh kebahagiaan, itu hanya mimpi. Di tengah pandemi COVID-19 yang mengancam semua lini kehidupan, banyak orang yang bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan melihat apa yang dialami oleh manusia saat ini? Apakah Roh Kudus diam lagi di tengah bumi ini, sehingga manusia tidak merasakan ketenangan lagi, sehingga manusia tidak merasakan keteduhan lagi? Jemaat yang terkasih, nas ini memberikan jawaban terhadap problema hidup yang dialami oleh umat Tuhan di tengah ancaman dan kehancuran dan penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Yesaya memberikan nubuatan bahwa umat Israel akan dibawa pulang oleh Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan umat Israel dengan kemurahannya. Apa yang terjadi saat mereka kembali sampai ke Yerusalem? Mereka mengalami krisis iman. Mereka merasakan bahwa Tuhan itu jauh dari mereka, dan mereka hampir putus asa.
Di tengah penderitaan itu, Yesaya tampil memberikan pengharapan dengan mengingatkan perbuatan Tuhan di masa lalu. Kalau kita membaca di ayat 10 dikatakan Tuhan akan berubah, akan menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka. Karena mereka melawan dan mendukakan Roh Kudus. Umat Tuhan merindukan di mana Tuhan berperang bagi mereka. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka sangat memerlukan Tuhan. Dan bukan hanya orang Israel yang memerlukan Tuhan, kita pun memerlukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mereka mencari Tuhan dan menaruh Roh Kudus di hati mereka. Satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan bangsa Israel, ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dari Mesir. Kalau kita melihat apakah kekuatan orang-orang Israel yang mereka hidup hanya di pinggiran kota, saudara-saudara? Apakah kekuatan orang-orang Israel yang hidupnya hanya beternak kambing dan domba? Itulah realitas kehidupan mereka. Realitas kehidupan yang kita hadapi saat ini di pandemi COVID-19 yang sangat mengerikan ini. Di situasi sekarang ini banyak yang pesimis di dalam kehidupan ini. Bagaimana Tuhan dapat menyelamatkan manusia lagi di pandemi COVID-19 ini? Pemerintah negara Republik Indonesia sudah melakukan yang terbaik untuk memutus rantai pandemi. Yang paling memilukan banyak warga Indonesia yang tidak peduli dengan keadaan ini. Sehingga pemerintah memutuskan kita harus mampu berdamai dengan COVID-19. Kita harus mampu berdamai dengan COVID-19. Dan kita harus mau berubah ke satu perubahan new normal. Ini ancaman saudara-saudara. Sampai sekarang vaksin untuk virus corona belum ada ditemukan oleh pemerintah kita. Baik ahli-ahli yang ada di dunia ini, yang imunnya hebat, itulah yang bertahan hidup nanti. Yang imunnya lemah, dia akan meninggal dunia. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kami kasihi, ternyata Allah mengasihi mereka. Tuhan bekerja menyelamatkan umat Israel. Ketika umat Israel mau menyeberang Laut Merah, Tuhan membelah laut tersebut menjadi belah dua, sehingga umat Israel bisa berjalan melewati laut tersebut tanpa apa-apa. Mereka sehat semua. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian, tempat yang aman. Setelah mengenang betapa besarnya karya Allah dalam sejarah yang diungkapkan tadi, Roh Allah berbalik dan memimpin mereka menelusuri jalan-jalan bagaikan domba yang berjalan, yang tak pernah tersandung menjalaninya. Roh Allah pemimpin bukan hanya dalam kata-kata, tetapi Allah itu memimpin dengan perbuatan dan tindakan tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat terakhir, ayat 14 dikatakan bahwa Roh Allah membawa mereka ke perhentian. Artinya Roh Allah tidak akan hanya berkata-kata, tetapi bertindak membawa umatnya menikmati perhentian,
menikmati suasana yang penuh damai. Mereka dapat memulihkan tenaga mereka, memulihkan kekuatan mereka. Waktu istirahat adalah waktu untuk mereview kembali apa yang kita lakukan. Waktu istirahat adalah waktu mengingat kembali manakala kita tidak mampu mengatasi berbagai problema di dalam kehidupan ini. Allah membuat gerakan baru, memberikan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara dan jemaat Tuhan yang terkasih, Pentakosta bagi orang Kristen adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul, bahwa hari ini kita menerima Roh Kudus dan sedang dan terus menemani kita. Roh Kudus menolong, Roh Kudus membimbing dan meneguhkan. Hidup dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh dan membuahkan kasih, membuahkan sukacita, membuahkan damai sejahtera, membuahkan kebaikan, membuahkan kemurahan, membuahkan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Untuk itu saudara-saudara, berilah hidupmu dipimpin Roh Kudus, agar hidupmu menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang kami terima. Engkau memberikan kesehatan dan sukacita kepada kami Tuhan, walaupun kami sedang mengalami kesusahan karena pandemi COVID-19 ini. Kami mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga kami dan seluruh jemaat-Mu HKBP Melati Rasat Helvetia Sada ini. Jauhkan kami dari kematian, tetapi berikanlah kami kenikmatan untuk menikmati hidup yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, walaupun mereka menghadapi kesusahan saat ini, di mana di antara jemaat-Mu ada yang harus meninggalkan pekerjaannya, ada yang tidak bisa bekerja. Tolong Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Biarlah tangan Tuhan yang mengawal kehidupan seluruh keluarganya. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, pada saat ini Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah dan memberikan kesehatan yang sempurna buat mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja-Mu HKBP Melati ini hanya ke tangan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kami pelayan ibadah Minggu 31 Mei 2020 yang berketepatan hari turunnya Roh Kudus. Kami mengajak seluruh jemaat HKBP Melati, terimalah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Biar kita memiliki kesetiaan, memiliki kelemah lembutan, dan memiliki buah-buah roh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sada hoje